tuhsa, tidak terhitung, tidak terbilang. Wala yadkhulu fi uqulil khalqi wa khawatirihim, dan tidak masuk ke dalam akal-akal makhluk dan pikiran-pikiran mereka. Nggak bisa ngitung, orang nggak ada yang bisa ngitung bagaimana banyaknya kemurahan Allah, serta tidak terbetik bahkan di pikiran mereka. Fahadani ar-rajulani, contoh sekarang ada dua orang dalam hadis ini, alladani yang dua-duanya qatala ahaduhuma al-akhar, salah satu membunuh yang lain. Qayyadahullahu likullin minhuma min fadlihi, kemudian Allah kuasakan kepada masing-masing dari keduanya, ya Allah anugerahkan, bisa juga ya, Allah anugerahkan kepada masing-masing dari keduanya min fadlihi, dari karunia-Nya dan kemurahannya, sababan, suatu sebab, ya Allah kuasakan kepada suatu sebab, awsalahu ilal jannah, yang mengantarkannya kepada surga. Ini kemurahan Allah, Masya Allah ya, Allah pemurah. Pembunuh bisa masuk surga, antum bukan pembunuh, insya Allah masuk surga juga. Pembunuh saja bisa masuk surga, apalagi hadis yang orang membunuh 100 nyawa, membunuh 100 nyawa masuk surga ya. Jadi kalau antum bukan pembunuh, insya Allah peluang masuk surga lebih besar, dengan syarat tidak melakukan dosa yang lain ya. Fal awal, yang pertama, qatala fi sabilihi, berperang di jalan Allah. Wa akramahullahu ala yadir rajulil akhar, kemudian Allah muliakan dia terhadap tangan seorang laki-laki yang lain. Jadi Allah muliakan, maksudnya apa? Dimati syahidkan. Mati syahid itu pemuliaan dari Allah, karomah dari Allah Ta'ala. Kalau Allah ingin memuliakan hambanya, dibuat mati syahid, terbunuh di medan perang membela agama Allah. Alladzi lam yuslim ba'du, orang lain ini belum masuk Islam sama sekali sebelumnya. Bisyahadati, dimuliakan dengan apa? Syahadah, mati syahid. Allati hiya a'lal maratib, yang dia merupakan tingkatan yang paling tinggi dari kemuliaan atau pemuliaan. Ba'da martabati siddiqiyah, ba'da martabati siddiqin, setelah tingkatan siddiqin. Jadi tingkatan paling tinggi manusia itu anbiya. Ya, dalam anbiya ada mursalin, itu paling tinggi ya, ar-rusul. Kemudian setelah anbiya siapa? Siddiqin. Setelahnya baru syuhada, baru yang terakhir sholihin. Nah, di bawah itu penghuni jahanam. Di bawah itu penghuni jahanam. Maka orang yang mendapatkan syahadah ini tentu saja lebih tinggi daripada orang-orang soleh yang hanya beribadah tanpa mati syahid. Wa gharduhu fi jihadihi i'la'u kalimatillah. Kemudian tujuan dari jihadnya adalah apa? Meninggikan kalimat Allah, tauhid. Bukan ingin apa? Membela suku, bangsa dan negara semata, tapi ingin apa? Meninggikan kalimat Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah yang membuat seseorang bisa mati syahid. Kalau orang mati hanya membela kepentingan suku, kelompok, ya, negara, wilayah dan sebagainya tanpa ingin membela agama Allah, ini tidak akan mati syahid. Ya, tidak akan mati syahid. Kemudian wa taqarrub ila rabbih bidalik, dan dia ingin mendekatkan diri kepada Rabbnya dengan jihadnya itu. Jihad yang niatnya meninggikan kalimat Allah sekaligus ingin apa? Dekat dengan Allah Ta'ala. Fa ajruhu 'alallah, maka pahalanya atas Allah. Kalau kata-kata ajruhu 'alallah artinya Allah lah yang menangani pahalanya, artinya dengan pahala yang tidak tahu batasannya kecuali Allah Ta'ala. Walaysa lahu 'alal qatil haqqun, dan dia tidak memiliki hak atas pembunuh sama sekali. Fa sabata ajruhu 'ala Allah, sehingga tetaplah pahalanya atas Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya dia terbunuh kemudian enggak ada ganti rugi ya, diat atau kisos dan sebagainya ya, jadi enggak ada hak apapun terhadap yang membunuhnya, maka hanya berhak mendapatkan apa? Pahala dari Allah Subhanahu wa taala.
sehingga tetaplah pahalanya dari atas Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang lainnya, yang kedua, fa innallaha ta'ala ja'ala babat taubah, maka Allah menjadikan pintu taubat. Allah menjadikan pintu taubat maftuhan, terbuka, likulli man arada taubata, bagi setiap orang yang ingin bertaubat, bil islami, dengan keislaman, wa madunahu, atau yang di bawah keislaman. Taubat dengan keislaman artinya kalau sebelumnya kafir, orang kafir taubatnya gimana? Masuk Islam. Nah, orang Islam taubatnya gimana? Dengan syariat-syariat Islam yang ada di dalamnya. Jadi taubat itu artinya kembali kepada syariat Islam yang mungkin selama ini ditinggalkan, yang diharamkan perkara-perkara dia langgar. Nah, itu berarti kita harus kembali kepada syariat itu. Apa yang dilarang kita berhenti darinya. Apa yang diperintahkan kita laksanakan. Itu namanya taubat dengan apa yang di bawah Islam. Walam yaj'al dzamban minad dunubi mani'an min qabuli taubati, dan Allah tidak menjadikan satu dosa pun dari dosa-dosa yang ada penghalang dari apa? Dari diterimanya taubat. Semua dosa bisa ditaubati. Semua dosa bisa apa? Ditaubati. Maka jangan putus asa untuk meraih rahmat Allah dengan cara apa? Bertaubat. Kama qala ta'ala fi haqqi taibin, sebagaimana kata Allah Ta'ala pada hak orang-orang yang bertaubat. Allah berfirman dalam surat Az-Zumar ayat 53, Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim, katakan wahai hamba-hambaku yang melampaui batas atas diri-diri mereka sendiri, la taqnatu min rahmatillah, jangan putus asa dari rahmat Allah. Jadi rahmat Allah itu terbuka bagi orang yang berdosa. Caranya gimana? Bertaubat. Kalau nggak bertobat ya nggak terbuka. Jadi bertobatlah maka rahmat Allah akan terbuka. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'an, sungguhnya Allah itu mengampuni dosa-dosa semuanya. Innahu huwal ghafurur rahim, sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun, Maha Penyayang. Nah, ini ayat yang paling membesarkan harapan. Ya, ada sebagian ulama mengatakan ayat yang paling membesarkan harapan bagi orang-orang yang berdosa. Ya, karena apa? Setiap orang yang beriman pasti akan merasa berdosa. Makin kuat imannya, makin kuat ilmunya, makin merasa besar dosanya. Sehingga seandainya tidak ada ayat ini, ya, seandainya tidak ada ayat-ayat lain juga yang menunjukkan bahwa Allah bisa mengampuni dosa, tentu orang putus asa dengan masa depan. Selamat, nggak ada jalan selamat, ya udah putus asa. Tapi karena apa? Allah masih membuka pintu taubat sehingga nggak ada putus harapan, nggak ada putus asa. Terbuka peluang untuk apa? Mendapatkan siraman kasih sayang Allah Ta'ala dengan cara bertaubat. Dan taubat itu juga mudah, nggak ada syarat macam-macam. Beda dengan dulu di zaman Bani Israel. Orang-orang Yahud itu kalau mau taubat disuruh bunuh diri. Antum kalau disuruh bunuh diri belum tentu berani, belum tentu mau, ya. Berat itu. Kita taubat cukup menyesal. Asal menyesal, berhenti, dan bertekad tidak akan mengulangi. Selesai. Sangat mudah. Itulah kemudahan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagi siapapun yang ingin masuk surga, mudah. Tapi sayang sekali masih banyak orang yang menggampang-gampangkan, ya, dikiranya masuk surga itu gampang sekali sehingga tidak bertobat-tobat. Nanti ajalah tobatnya, sampai kemudian akhirnya tertutup pintu tobat. Wal'iyadzubillah. Falamma aslama wa taba, ketika dia masuk Islam dan bertobat, maha anhul kufro, Allah hapuskan darinya kekafiran, wa atharahu kullaha, dan pengaruhnya, bekasnya semuanya, tsumma manna alaihi bisyahadah, kemudian Allah anugerahkan kepadanya dengan mati syahid juga, pada khalal jannah, sehingga dia masuk surga. Mungkin sebagai penebusnya, dia dulu pernah berperang, membunuh orang Islam dibunuh, dia bertekad ingin juga terbunuh membela agama Allah Ta'ala, sehingga mati syahid. Ka'akhihi alladhi qatalahu, seperti saudaranya yang dia bunuh. Wa akramahu ala yadihi, dan Allah muliakan dia melalui tangannya, maka dia juga ingin mendapatkan kemuliaan berupa apa? Syahadah. Walam yuhinhu ala yadi akhihi, dan tidaklah dia dihinakan melalui tangan saudaranya, biqatlihi wa huwa kafir, dengan membunuhnya sementara dia kafir. Tidak, ya.
Jadi Allah masih anugerahkan kepada dia untuk hidup tidak terbunuh dalam kondisi apa? Kafir. Ini kemuliaan dari Allah. Orang yang paling celaka apa? Yang berperang di jalan setan kemudian mati di jalan setan. Nauzubillah min dzalik. Itu orang-orang yang paling celaka. Di dunia mati susah, itu perang, di akhirat disiksa. Jadi nggak ada enaknya sama sekali. Orang yang paling beruntung adalah orang yang masuk surga walaupun di dunia terluka, walaupun di dunia terbunuh, tidak masalah. Karena dunia bukan segala-galanya, dunia bukan apa-apa, bahkan dunia cuma numpang lewat. Kalau sudah masuk surga semua penderitaan tidak teringat lagi, nggak terasa lagi, sudah lupa tuh gitu, nggak ada. Kalau udah masuk surga semua penderitaan akan terlupakan. Mana dalilnya? Antum kan belum pernah masuk surga kan? Tahu nggak kalau antum masuk surga nanti insya Allah, penderitaan yang pernah antum rasakan hari ini atau kemarin di dunia atau besok di dunia masih, itu lupa, hilang. Ada dalilnya nggak? Dalilnya apa? Ada nggak? Yang apa? Oh iya, yaitu dicelupkan ya, sekedar dicelupkan saja. Orang yang paling menderita di dunia tapi dia penduduk surga, dicelupkan di surga, sekali celup, baru sekali celup saja. Terus ditanya, hal marra bika syarron qattu, apakah pernah kamu melewati kesusahan sekali saja di dunia? Dia merasa tidak pernah, lupa dengan semua penderitaan itu. Tidak ada penderitaan sama sekali karena sudah merasakan nikmat yang luar biasa masuk surga. Dan begitulah kehidupan. Maka jangan terlalu dihayati kehidupan dunia itu ya. Menderita itu ya sudah, hiburan saja gitu. Inilah ceritanya, antum sedang berperan menjadi orang yang menderita, kayak bermain sandiwara saja. Antum sedang bermain sandiwara, dunia ini cuma permainan ya, sendaguro saja. Permainan dunia ini, jangan berlebihan. Jangan terlalu dihayati kehidupan dunia itu. Yang perlu dihayati itu kehidupan akhirat ya, kita menghayati akhirat. Gimana kalau naudzubillah min dzalik seandainya dijerumuskan ke neraka gitu. Itu kita bayangkan itu, jangan membayangkan apa? Penderitaan-penderitaan dunia. Enggak ada artinya semua penderitaan di dunia ini. Sering orang terlalaikan ya, lalai dari mengingat akhirat karena terlalu menghayati dunia. Terlalu menikmati kopi atau teh tarik. Akhirnya lupa dengan surga ya, naudzubillah min dzalik. Enggak boleh begitu. Jadi dunia itu biasa aja, jangan terlalu berlebihan dihayatinya ya. Orang itu terlalu menghayati dunia sampai stres, sampai gila itu. Orang gila itu ya karena berlebihan mikirin dunia coba. Kalau mikir akhirat nggak bakal stres. Ada orang gila katanya gara-gara mondok itu. Nah, di kampung saya gitu ada, dibilang itu gila tuh gara-gara mondok nggak kuat katanya. Mungkin mondoknya belajar filsafat, iya gila itu. Lalu filsafat kalau dipikir itu nggak betul, itu stres nanti. Tapi kalau orang itu stres gara-gara mikir masuk surga, bagaimana selamat dari neraka, saya pikir nggak akan stres. Itu justru hiburan luar biasa ya. Penderitaan dunia, kita ketika menderita dunia langsung bayangkan neraka, nggak ada apa-apanya, santai. Ketika sedang happy-happy senang, ingat surga tuh jauh lebih indah, jadi nggak terlalu happy lagi, biasa gitu. Jadi kecerdasan emosional itu termasuk ya. Orang kalau nggak gampang girang ketika dapat kesenangan, nggak gampang sedih ketika dapat kesusahan, itu cerdas artinya secara emosional gitu, nggak gampang terpengaruh hatinya, pikirannya. Dan Nabi menganjurkan begitu memang ya. Kalau mencintai juga jangan berlebihan, kalau membenci juga jangan berlebihan. Habibaka haunan ma asa an yakuna bagi doka yauman ma. Cintailah kekasihmu biasa saja, karena bisa jadi nanti akan menjadi musuhmu pada suatu hari. Jadi kalau kita mencintainya biasa, jadi musuh ya udah, nggak terlalu stres gitu. Tapi kalau kita mencintai berlebihan, begitu jadi musuh langsung apa? Stres. Contohnya apa? Pemuda pacaran, udah 5 tahun pacaran, tiba-tiba ditikung oleh orang lain. Stres itu. Terlalu mencintai, nggak boleh terlalu mencintai, biasa aja gitu. Demikian juga membenci ya. Terlalu membenci juga nggak baik. Maka bencilah musuhmu dengan sewajarnya saja, karena bisa jadi akan menjadi kekasihmu pada suatu hari nanti. Bisa ya, ini contoh ya.
ini orang bunuh-bunuhan, kafir dengan muslim. Ternyata yang kafir bisa masuk Islam, jadi teman nanti di surga itu. Allah ketawa di dunia saat itu ya terjadi. Nanti mungkin orang itu ketemu di surga pun ketawa juga, loh kamu yang bunuh saya, kamu masuk surga gitu. Menertawakan itu hal yang memang unik, itu perlu ditertawakan. Dan Allah tertawa bukan berarti Allah nggak tahu ya. Allah ada sifat heran, ada sifat tertawa juga. Herannya Allah bukan berarti karena nggak tahu, tapi heran dalam arti di sini ada sesuatu yang terjadi di luar kebiasaan sehingga ya mengherankan. Kemudian apa? Membuat tertawa. Ya Allah tertawa, terserah Allah, jangan protes ya. Ada sebagian orang protes, mana ada Allah tertawa, kamu melecehkan Allah. Loh, melecehkan gimana wong yang bilang Rasulullah kok? Hadisnya sahih muttafaqun alaih riwayat Bukhari dan Muslim. Apa yang dikatakan Rasul ya saya percaya. Saya bukan mengada-ada. Kalau kamu nggak percaya Allah tertawa, berarti kamu yang mengada-ada. Kamu tahu dari mana Allah nggak bisa ketawa coba? Ngarang kamu itu ya. Kalau saya bilang Allah tertawa, Rasul yang bilang. Jadi kalau nanti di akhirat ditanya, kenapa kamu bilang Allah tertawa? Ya kata Rasulullah, selesai perkara. Kalau kamu ditanya, kenapa kamu bilang Allah nggak tertawa? Apa jawabannya? Mengada-ada, neko-neko, mereka-reka ya. Itu tidak akan selamat kalau ditanya Allah nanti di akhirat. Jadi jangan nolak-nolak sifat Allah ya. Kalau Allah punya sifat apa, ini, itu, sebagainya, itu kata Rasul, percaya sajalah. Jadi orang percaya itu gampang. Kalau nggak percaya itu yang susah. Kemudian, Tuma manna al-imana tadi. Fahada ad-dhahik, maka tertawa ini minal bari, dari bari sama pencipta, kemurahan Allah, kedermawanan Allah gitu. Walaupun sebenarnya nggak ada puncaknya, tapi ini bahasa kita ya susah membahasakannya. Kata Syekh Utsaimin, Asmaul Husna itu disebut husna, paling indah. Kenapa paling indah? Karena karena berisi sifat yang mencapai kesempurnaan sampai pada puncaknya, dan walaupun tidak ada puncaknya. Memang nggak ada puncaknya, gimana? Sampai pada puncak dari kesempurnaan, tapi nggak ada puncaknya. Ya, gimana bahasanya? Memang begitu. Jadi intinya begitu ya. Dari puncak kemuliaan Allah, kemurahan Allah, tertawa, yang menunjukkan apa? Puncak kemurahan dan kedermawanan Allah Ta'ala. Wa tanawwu'i birrihi, dan juga variasi dari kebaikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa hadzal dhahik al-warid, dan tertawa yang datang ini fi hadzal hadis, di dalam hadis ini, yang datang dalam hadis ini, dan juga pada yang lainnya dari nusus, nas-nas, dalil-dalil, kaghairi min sifatillah, seperti yang lainnya dari sifat-sifat Allah. Alal mukmin, atas mukmin, an ya'tarifa bidzalik, wajib atas mukmin untuk mengakui itu. Cukup kita mengakuinya saja dan mengimaninya. Wa nau haqqun, dan yakin bahwa tertawa ini hakun, benar-benar sifat Allah ala hakikatihi, sesuai hakikatnya. Wa nasifatihi, dan bahasanya sifat-sifat Allah sifatu kamalin, semuanya adalah sifat kesempurnaan. Laisa lahu fiha mithlun, tidak ada bagi sifat Allah atau bagi Allah Ta'ala dalam sifat-sifatnya permisalan yang serupa, nggak ada. Wala shibhun, dan yang mirip. Kalau mithlun itu persis, kalau shibhun mirip. Wala niddun, dan tidak pula tandingan, nggak ada yang sebanding. Jadi begitu, sifat Allah semuanya adalah yang paling sempurna, tidak ada yang mendekatinya. Fakama anna lillahi dzatan, maka sebagaimana Allah memiliki dzat, la tushbihuha ad-dawat, yang tidak diserupai oleh dzat-dzat yang lain. Falahu ta'ala sifatun, maka demikian juga Allah memiliki sifat-sifat yang tidak menyerupai sifat-sifat yang lain. Wa kulluha sifatu hamdin wa majdin wa ta'zimin, semuanya adalah sifat pujian, keagungan dan kebesaran. Wa jalalin, ini keagungan semua artinya ya. Wa jamalin wa kamalin, keindahan dan kesempurnaan. Fa nu'minu bima jaa'a bihi alkitabu wa sunnatu, maka kita beriman dengan apa yang dibawa oleh Alkitab dan As-Sunnah,
yang didatangkan oleh Alkitab dan As-Sunnah dari sifat-sifat Rabb kita. Wa na'lamu annahu la yatimul imanu, dan kita mengetahui bahwa tidak sempurna iman dan tauhid kecuali dengan penetapan sifat-sifat Allah semuanya. Ala wajhin yaliku bi'azamatillahi, sesuai dengan keagungan Allah Ta'ala, dengan cara sesuai dengan keagungannya, wa kibriyaihi, dan kebesarannya, wa majdihi, dan kemuliaannya. Wa hadal hadis, dan hadis ini min jumlatil ahaditsil muraghibah, di antara hadis-hadis, di antara sejumlah hadis-hadis yang memotivasi fid dukhuli fil Islam, untuk masuk ke dalam Islam. Jadi masuk Islam itu enak, masuk Islam itu artinya bahagia selama-lamanya. Wa fathi abwabi at-taubah bi kulli wasilatin, dan juga membuka pintu taubat dengan segala cara, dengan segala sarana. Final Islam yajubbu ma qablahu, karena Islam akan menghapuskan apa yang sebelumnya dari dosa-dosa sampai kekufuran dan kesyirikan. Wa ma amilahu al-insanu fi hali kufrihi, dan semua yang dilakukan oleh seseorang di saat kekafirannya terhapus. Wa qad aslama ala ma aslafa, dan sungguh dia telah berislam atas apa yang telah dia lakukan di waktu yang lalu dari kebaikan. Kalau kebaikan masuk tapi keburukan terhapus. Khusus bagi ahli kitab, tapi ya, ahli kitab ketika masuk Islam pahalanya ada. Tapi kalau wathaniyin, orang-orang musyrik, tidak, ya. Khusus ahli kitab dimotivasi oleh Allah untuk masuk Islam. Dan di akhir zaman akan banyak orang-orang Nasoro yang masuk Islam, terkhusus lagi ketika Nabi Isa turun ke langit dunia, ke bumi. Maka banyak orang-orang yang kemudian masuk Islam di antara orang-orang Kristen. Hatta riqab allati qatalaha nasron libatilihi, sampai leher yang dia bunuh dalam rangka membela kebatilannya, dan harta allati istaula alaiha, yang dia kuasai, min ajli dalik, dalam rangka itu, kullu dzalika ma'fuun, semua itu dimaafkan darinya setelah masuk Islam. Begitu masuk Islam dimaafkan semuanya, bahkan diberi ganjaran berupa mati syahid. Ini luar biasa. Antum yang nggak pernah kafir aja belum tentu mati syahid ya. Kita ini belum tentu mati syahid. Ini ada orang pernah kafir kok bisa mati syahid. Makanya ini motivasi buat kita sekalian. Ayo berjuang kita, serius. Kalau nggak berjuang dengan pedang, ya minimal berjuang dengan pena gitu, dengan ilmu. Kalau nggak dengan amal, dengan ilmu gitu. Berdakwah itu bagian dari jihad. Karena jihad kan intinya menegakkan kalimat Allah, meninggikan kalimat Allah. Begitu juga dakwah. Tanpa dakwah kalimat Allah tenggelam, ya. Pudar, sirna dari muka bumi, nggak ada Islam. Kalau nggak ada dakwah, nggak ada Islam. Maka dakwah dengan jihad itu dua hal yang dengannya tersebar agama Allah dan tinggi agama Allah Subhanahu wa taala, mengalahkan seluruh agama. Maka berjuanglah, berjihadlah, kalau tidak dengan pedang maka dengan pena, dengan ilmu, agar kita termasuk orang-orang yang mati syahid membela agama Allah taala. Kemudian wa qauluna min ajli dalik, dan perkataan kami min ajli dalik, dalam rangka itu. Ini yang mana min ajli dalik? Oh, yang barusan. Wal amwal allati istaula 'alaiha min ajli dalik. Ya, jadi min ajli dalik itu apa? Ihtirazun minal hukuk. Ini untuk membedakan dengan hak-hak allati iqtadatha al muamalat, yang menjadi konsekuensi dari transaksi, ya, di antara dua muslim, di antara kaum muslimin dan orang-orang kafir. Final kafir idza aslama, karena orang kafir kalau dia masuk Islam, wa alaihi hukukun wa duyunun, kalau dia masih punya hak, kewajiban maksudnya, punya kewajiban dan utang-utang dan a'yan dan benda-benda yang dia ambil dari orang lain gitu. Wa salat lahu bisababil muamalah, dan dihasilkan dengan sebab transaksinya. Final Islam la yuskituha, maka Islam tidak menggugurkannya gitu maksudnya. Wal amal alati istaula 'alaiha min ajli dalik kullu ma'fun anhu ba'dal islami.
Min ajli dalik itu maksudnya di luar apa? Di luar harta yang memang ada sangkut pautnya dengan hak orang lain. Kalau masih ada sangkut paut dengan hak orang lain tidak dimaafkan. Jadi orang kafir masuk Islam padahal dia punya utang dengan si fulan orang Islam gitu, ya nggak termaafkan, ya tetap dia harus bayar utangnya gitu. Yang termaafkan adalah dosa dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Li'annaha muamalatun mushtarakah bainan nas, karena itu adalah muamalah atau transaksi yang bersekutu di antara manusia, barihim wa fajirihim, yang baik maupun yang buruk, muslimihim wa kafirihim, muslim dan kafir. Bi khilafil qismil awal, berbeda dengan bagian yang pertama, fa inakulan minat tarafaini, maka semua dari dua pihak, muslimin dan kufar, orang-orang muslim dan kufar, idza hasalal hirab, kalau terjadi perang, wa tarattaba alaihi qatlun wa akhdhu malin, kemudian berdampak atasnya pembunuhan dan pengambilan harta, la yuraddu ila tau'an wa tabarru'an, maka tidak dikembalikan kecuali sebagai bentuk ketaatan atau kedermawanan, ya, berderma gitu, sumbangan gitu, mengembalikan atas kebaikan aja. Mimman wasala ilaihi, dari orang yang sampai kepadanya, wallahu a'lam. Jadi tidak wajib mengembalikan harta ketika harta itu diambil karena perang. Min ajli dalik itu. Min ajli dalik itu artinya karena perang tadi. Tapi kalau harta diambil karena muamalah, transaksi, itu wajib dikembalikan. Kemudian wa yushbihu hada min ba'dil wujud, dan serupa dengan ini dari beberapa sisi, kita lu ahlil bagi li ahlil adil, perang antara memerangi ahlil bagi, buat pemberontak, untuk apa? Untuk ahlil adil, untuk membela pemimpin yang adil. Jadi kalau ada pemberontak, antum bela pemimpin yang adil melawan pemberontak, itu juga bisa mati syahid. Haitsu lam yudamminhu al ulama, di mana ulama tidak menjamin, yudaminhum, ya, tidak menjamin mereka, ma atlafuhu halal harbi, apa yang mereka rusak ketika perang, min nufusin wa amwalin, dari jiwa maupun harta. Jadi kalau udah masuk Islam selesai gitu. Bukan masuk Islam, ya, dia muslim, ya, maksudnya ketika dia mati nggak ada kewajiban untuk mengembalikan dan sebagainya. Li takwili, karena takwil, karena penakwilan, maksudnya dia perangnya itu bukan bukan karena tanpa syubhat, tapi karena adanya syubhat, adanya takwil. Kama ajma'a ala dzalika ashabah, sebagaimana telah bersepakat akan hal itu para sahabat radhiyallahu anhum, hina waqa'atil fitnatu, ketika terjadi fitnah. Fajma'u annama talafa min nufusin, maka mereka bersepakat bahwa apa yang telah terampas dari jiwa-jiwa, wa utlifa minal amwal, dan dirampas dari harta-harta, laisa fihi dhamanun minat tarafaini, tidak ada jaminan dari dua belah pihak. Ya udah, sudah selesai perang, selesai gitu, nggak ada lagi saling menjamin atau saling mengembalikan. Wa fi qaulihi, dan dalam sabda Nabi SAW, tsumma yatubullahu 'alal akhar fayuslimu, kemudian Allah menerima taubat atas yang lainnya, kemudian dia masuk Islam. Ini adalah dalil bahwa taubat Allah alaman aslama, taubat Allah terhadap orang yang masuk Islam, au taba min dunubihi, atau taubat dari dosa-dosanya, yatubullahu alal akhar, jadi Allah memberinya tobat gitu maksudnya. Jadi hamba itu tobat, kenapa? Karena Allah yang memberinya tobat duluan, jadi Allah lebih duluan. Fa inna ta'ala adina bi taubatihi, artinya Allah mengizinkannya untuk bertobat. Mengizinkan itu dalam arti Allah mentakdirkan gitu, itu dari Allah duluan. Wa qaddaraha, dan Allah mentakdirkannya, wa latafa bihi, dan Allah bersikap lembut terhadapnya. Ini termasuk salah satu contoh kelembutan Allah, ya. Allah memiliki nama Al-Latif, artinya yang maha lembut. Di antara bentuk kelembutan Allah itu apa? Memberi taufik kepada seorang untuk bertaubat. Itu unik sekali kan? Antum kalau nggak diberi taufik nggak bisa ngapa-ngapain, ya. Orang kafir nggak bakal bisa tobat walaupun
gojlok, disiksa, diancam dan sebagainya, kalau nggak diberi taufik nggak bakal tobat gitu. Tapi kenapa orang itu bisa tobat? Karena kelembutan Allah Ta'ala. Allah bisa memberikan nikmat tanpa disadari oleh siapapun. Itu namanya latif, ya, kelembutan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itqayyada lahu al-asbab, yaitu Allah menguasakan baginya sebab-sebab al-mujibah li taubatihi, yang bisa mendatangkan taubatnya. Jadi pasti ada sebabnya, entah tiba-tiba dapat musibah, kemudian dia berpikir, kemudian dia sadar dan sebagainya. Jadi kesadaran itu pasti ada sebabnya. Entah ketemu kawan, tiba-tiba menasihati dan lain sebagainya, macam-macam. Pasti ada sebabnya. Orang nggak tiba-tiba tobat tanpa sebab, ya. Orang itu nggak akan masuk Islam tanpa sebab. Pasti ada sebabnya. Ada yang sebabnya benar, ada yang sebabnya salah. Yang sebab salah misalnya apa? Orang masuk Islam cuma karena pengen bisa nikah dengan muslimah gitu. Nah itu niatnya salah. Tapi bukan berarti nanti nggak sah juga, ya sah. Dan bisa jadi dalam perjalanan Islamnya ternyata dia semakin merasakan Islam itu benar, makin yakin betul-betul masuk surga. Tapi kalau murni dari awal dia cuma karena ingin menikah, berarti dia munafik. Masuk Islamnya bukan karena Allah, bukan karena ingin masuk surga. Itu munafik. Dan kita nggak bisa menilai, ya, itu di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau ada orang masuk Islam, ya udah terima saja secara dohirnya, kita nggak usah ngorek-ngorek batinnya. Tapi kita boleh menasihati, maksudnya kamu jangan sampai masuk Islam hanya karena apa? Dunia. Kamu masuk Islam harus jelas tujuannya apa gitu, untuk meraih akhirat. Kemudian fatabal abdu, sehingga hamba itu bertobat. Tsumma taballahu alaihi, kemudian Allah pun menerima tobatnya ba'da dzalik. Jadi tobat hamba itu diliputi oleh taubatnya Allah. Didahului dari akhir. Udah dari taubatnya Allah. Artinya Allah beri taufik kepadanya untuk bertobat. Maka kita bertobat. Baru setelah itu Allah terima tobat kita. Itulah kebaikan Allah. Tobat yang pertama ini dari Allah, itulah kelembutan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita nggak tahu sebabnya kenapa tiba-tiba Allah ngasih hidayah kepada seorang, nggak ngasih hidayah kepada yang lain. Kita pun sebenarnya kadang-kadang pengen tobat tapi nggak mau tobat juga. Nah itu berarti kelembutan Allah nggak disambut. Itulah kerugian, ya. Kalau Allah sudah memberikan anugerah dan kita nggak mau menyambutnya, ya jangan salahkan Allah kalau kemudian kita nggak bisa bertobat, ya. Naudzubillah min dzalik. Fatabal abdu, tsumma taballahu alaihi ba'da dzalik. Kemudian Allah menerima taubatnya setelah itu. Bi an maha anhu ma sabaqa minal jaraim, dengan cara Allah menghapuskan darinya apa yang telah berlalu dari dosa-dosa al-kufur famaduna, kekafiran dan yang di bawahnya. Fataubatul abdi mahfufatun bi taubataini, maka taubat hamba itu dikelilingi oleh dua taubatnya Allah Ta'ala. Makanya di antara nama Allah At-Tawwab, ya. At-Tawwab artinya apa? Yang maha bertobat, menerima tobat. Udah dua, ya. Maha memberi tobat dan menerima tobat. Memberi itu memberi taufik maksudnya. Itu At-Tawwab. Tafaddala bihima alaihi rabbuhu. Jadi Allah memberikan anugerah, ya, dengan kedua taubatnya itu kepada hamba. Idnuhu, yang pertama izinnya kepadanya dan takdirnya, taisirnya, ya, kemudahannya dari Allah Ta'ala untuk bertobat sehingga dia bertobat. Kemudian penerimaannya, ya, penerimaan taubatnya dan penghapusan ketergelincirannya, maka itulah Tawwabur Rahim. Itulah Allah Ta'ala At-Tawwabur Rahim. Wa taubatu min ajalli ta'ati, dan tobat itu adalah diantara ketaatan yang paling agung. Wa adhamiha, dan yang paling besar. Fahada al-hukmu sabitun, hukum ini telah tetap di dalam seluruh ketaatan-ketaatan semuanya. Yuwaffiqullahu laha al-abda awalan, pertama kali Allah memberikan taufik kepada hamba, memudahkan baginya sebab-sebabnya, menggampangkan baginya jalan-jalannya. Kemudian apabila dia melakukannya, apabila orang yang taat itu melakukannya, qabilaha, Allah menerimanya. Jadi seluruh amal soleh pun begitu.
Ketika hamba sholat itu didahului dengan Allah memberi taufiknya untuk sholat, memudahkan caranya, jalan-jalannya dan sebagainya. Kemudian berikutnya Allah menerima sholatnya. Seluruh amal soleh begitu. Maka bersyukurlah ketika Anda bisa berbuat kebaikan. Kalau Anda tidak menyadari bahwa itu taufik dari Allah, maka Anda terkena penyakit yang sangat berbahaya. Apa itu? Ketika kita melakukan ibadah dan kita nggak menyadari itu taufik dari Allah, kita kena penyakit apa? Hah? Iya, ujub. Kena penyakit ujub dan itu bahaya sekali. Terhapus pahalanya. Amal kita terhapus gara-gara ujub. Makanya harus terus hamba itu menyadari bahwa ketika kita melakukan ibadah semata-mata ini taufik dari Allah. Sadari itu. Kalau kita lalai dari itu, masuk penyakit ujub dan batal pahalanya. Tidak diterima amal ibadah kita. Kemudian wa katabalahu fiha ridwanahu wa thawabahu. Kemudian Allah tuliskan ya pada amal solehnya itu dengan sebab amal soleh itu apa? Keridhaan dan pahalanya. Fama ausa'a fadlal karim, maka betapa luasnya karunia yang maha dermawan, wa ma'azzara karamahu al-mutanawwi al-amim, dan aghzara ya. Betapa derasnya, betapa banyak yang sama ya. Kemurahannya yang bermacam-macam dan merata. Kemudian hadis yang ke-77 dari Anas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yatamannayanna ahadukumul maut, jangan salah seorang dari kalian berharap mati. Jangan pernah berharap mati. Enggak boleh. Ya, enggak kuat menghadapi masalah, jangan mati. Ngopi sajalah. Kalau udah mulai lemes itu tanda kurang kopi katanya. Lidurrin asabahu, karena apa? Mudarat yang menimpanya. Fa in kana la budda fa'ilan, kalau dia tidak bisa tidak kecuali harus melakukan. Jadi memang nggak bisa tahan dengan musibah yang begitu berat gitu. Terutama musibah agama sih. Kalau musibah dunia masih relatif ringan ya. Kalau musibah agama udah berat sekali, fitnah di mana-mana, maksudnya apa? Kerusakan, kemaksiatan, kemungkaran, bahkan kesyirikan, bahkan kebid'ahan. Sampai kita tuh seakan nggak kuat lagi menghadapi berbagai kemungkaran itu, takut terjerumus ke dalamnya. Maka tidak bisa tidak kita harus berdoa, pengen mati. Gimana doanya? Maka ucapkanlah, Allahumma ahyini makanatil hayatu khairan li. Ya Allah, hidupkan aku, padahal sudah hidup ya. Maksudnya teruskan hidupku. Selama apa? Kehidupan itu lebih baik bagiku. Jika wafat itu lebih baik bagiku. Jadi begitu, muttafaqun alaih. Karena kita nggak tahu masa depan di tangan Allah, maka kita hanya bisa menyerahkan kepada Allah, serahkan kepada Allah. Ya Allah, saya nggak tahu apakah hidup lebih baik atau mati lebih baik. Kalau memang hidup saya lebih baik, teruskan hidupku, dan kalau memang kematian lebih baik, wafatkan aku. Begitu. Itu kalau udah nggak kuat ya. Tapi selama kita masih kuat, masih sehat, masih bisa beramal soleh, jangan pernah minta mati. Tapi kalau berdoa biar husnul khotimah boleh. Allahumma amitna alal Islam misalnya. Allahumma tawaffani musliman wa alhiqni bis sholihin, itu doanya. Siapa itu? Jadi berdoa minta mati di atas jalan Allah atau husnul khotimah boleh. Walaupun artinya itu bukan mati sekarang gitu. Maksudnya kan bolehnya kenapa? Karena bukan mati saat ini juga. Terserah mati kapan, yang penting mati husnul khotimah itu. Jadi boleh. Kalau yang dilarang adalah minta mati sekarang karena apa? Beratnya menghadapi musibah. Hada nahyun, kata As-Sa'di rahimahullah, hada nahyun min tamanni al-maut. Ini larangan dari berandai-andai mengharapkan kematian. Berandai-andai aja nggak boleh, apalagi bunuh diri ya. Bunuh diri dosa besar. Lidurril ladzi yanzilu bil abdi, karena bahaya atau musibah yang menimpa hamba. Min maradin, berupa penyakit, au fakrin kefakiran, au khaufin ketakutan, ancaman dan sebagainya,
awuqu'in fi syiddatin, atau terjerumus ke dalam kesulitan, muhlikatin wa muhlikatin, dan perkara yang membinasakan. Au nahwiha minal asya, atau yang semisalnya dari berbagai perkara. Fa inna fi tamannil mauti lidzalika mafasid, karena berharap kematian ada beberapa kerusakan, ya disebutkan ada 4 di sini. Yang pertama, annahu yu'dinu bitasakhut, itu menandakan dia itu berkeluh kesah. Hamba itu berkeluh kesah dengan kehidupan, protes dengan kehidupan. Wa tadajjur, sama ini, tasakhut, tadajjur itu keluh kesah dengan musibah, enggak boleh. Orang yang mengeluhkan musibah itu tidak sabar. Dan orang yang tidak sabar itu dosa. Sabar itu wajib hukumnya. Minal halati allati usiba biha, ya dia berkeluh kesah dari keadaan yang menimpanya. Wa huwa ma'murun bis sabr, padahal dia diperintahkan untuk sabar, wal qiyam bi wadhifatihi, dan melaksanakan tugas-tugas sabar, ya, tugas sabar. Wa ma'lumun, dan diketahui anna tamannil maut yunafi dzalik, berharap mati itu menafikan apa? Kesabaran, jelas. Sabar itu enggak berharap mati. Kemudian yang kedua, anahu yud'ifun nafsa, melemahkan jiwa. Wa yudithul khawar wal kasal, dan melahirkan apa? Kelemahan dan kemalasan. Wa yuqi'u fil yas, dan menjerumuskan ke dalam putus asa. Wal matlub, sementara yang dituntut dari seorang hamba muqawamatu hadil umur, melawan seluruh perkara ini. Kelemahan jiwa, kemalasan, kelemahan badan juga itu harus dilawan, ya. Putus asa harus dilawan. Kalau orang nggak melawan itu, dia terjerumus ke dalam dosa otomatis. Putus asa itu dosa. Wasa'yu fi id'afiha, bahkan berusaha untuk apa? Melipat gandakan kekuatannya. Wa takhfifiha, dan meringankannya. Bihasabi iktidarihi, sesuai dengan kemampuannya. Wa an yakuna ma'ahu min quwwatil qalbi, dan hendaknya hamba memiliki apa? Kekuatan hati dan kekuatan harapan, ya, tamak itu harapan. Fi zawali ma nazala bihi, akan hilangnya apa yang menimpanya. Badai pasti berlalu, itu pepatah kita. Sebagaimana apa? Malam pasti fajar pasti menjelang, ya. Enggak selamanya gelap terus, dunia pasti akan terang. Itu badai pasti berlalu, enggak selamanya badai terus. Jadi enggak terlalu dihayati, ya. Makanya itu resepnya itu begitu. Musibah enggak usah terlalu dihayati, santai aja. Kemudian wadhalika mujibun li amroini, dan itu bisa mendatangkan 2 perkara. Al-lutfu al-ilahi, pertama kelembutan Allah Ta'ala bagi orang yang mendatangkan sebab-sebab yang diperintahkan. Yang kedua, wasa'yun nafi' alladhi yujibuhu kuwatul qalbi wa raja'uhu. Ya, pertama mendatangkan kelembutan Allah, bantuan Allah gitu. Ketika kita sudah mengambil sebab, Allah akan datangkan kelembutannya lagi, bantuan maksudnya. Berikutnya apa? Dia akan bisa berusaha dengan usaha yang bermanfaat, yang menjadi konsekuensi dari kekuatan hatinya. Hati ketika punya harapan untuk mulai kuat. Seperti lampu itu kalau nggak ada harapan, udah kehabisan minyak, itu mau redup itu, ya udah mau mati. Itu seperti hati yang nggak punya harapan. Begitu harapan muncul, seperti dikasih minyak lagi, maka akan kembali punya kekuatan. Kalau punya kekuatan akan melahirkan apa? Usaha. Nah, orang yang malas usaha itu hatinya sudah lemah. Semua kelemahan fisik diawali oleh kelemahan batin sebenarnya. Jadi yang melemah bukan fisiknya asalnya, tapi batinnya. Walaupun badan otot kawat balung wesi, itu kalau batinnya lemah tetap nggak berani maju. Dia akan sembunyi di balik selimut. Wa minha, kemudian yang ketiga, bahaya dari apa? Berharap kematian. Anna tamannil maut, berharap kematian itu jahlun wa humkun, kebodohan dan kedunguan. Fa innahu la yadri, karena dia tidak tahu mayakunu ba'dal maut, apa yang terjadi setelah mati. Dikiranya setelah mati itu aman gitu. Orang-orang bunuh diri kan kiranya gitu. Berat, saya nggak kuat menghadapi ini, aku mendingan minum
racun gitu. Dikiranya setelah minum racun masalah jadi selesai gitu. Itulah kebodohannya. Bodohnya luar biasa itu. Nggak ngerti kalau di sana ada neraka yang jauh lebih ganas. Fainahu la yadri ma yakunu badal maut. Farubbama kana al mustajir. Maka bisa jadi orang yang mustajir berlindung ya dari bahaya ila mahwa afda'u minhu, berlindung kepada yang lebih buruk lagi. Seperti apa ya? Apa pepatah itu mengatakan berlindung dari panas terik matahari dengan payung api gitu. Ini pepatah saya sendiri ya, nggak tahu gimana pepatahnya. Ada yang tahu pepatahnya gimana? Peribahasa kita ada gitu. Hah? Ada nggak? Orang Melayu tuh banyak peribahasa. Kemudian min adabil barzakh wa ahwalihi. Jadi dia mau selamat dari musibah dunia, berlindung dengan apa? Adab barzakh, adab akhirat ya. Ini bodoh, orang bodoh. Justru yang betul apa? Kita berlindung dari panasnya neraka, sulitnya di alam kubur dengan bersusah payah di dunia. Kita bernaung dengan kesusahan dunia sebenarnya. Kesusahan dunia ini melindungi kita dari adab neraka. Makanya musibah-musibah itu mengurangi siksa akhirat. Jadi dinikmati saja, itu artinya mengurangi siksaanmu di akhirat. Lebih bagus lagi nggak cuma dinikmati, tapi ditaubati. Itu karena musibah itu semuanya karena kesalahan kita. Tidak ada satu musibah pun sekecil apapun kecuali karena ulah tangan kita sendiri. Pasti ada sebab dari kita, cuma kita nggak sadar. Sebabnya sangat lembut ya. Kita nggak sadar, sering nggak sadar kenapa kok saya susah hidup ini. Nggak menyadari kalau kita banyak dosa. Kalau kita mau tobat, itu cepat selesai masalah. Apapun masalahnya, tobat solusinya ya. Tobat saja. Kalau orang tobat itu artinya mendekat ke Allah. Kalau tobatnya diterima, Allah ampuni, langsung dicintai Allah saat itu juga. Kalau hamba dicintai Allah, nggak bakal disiksa oleh Allah, nggak bakal. Pasti akan diberi kemudahan oleh Allah Ta'ala. Kemudian wa minha, dan diantaranya lagi anal mauta yaqta'u 'alal 'abdi a'mala as-salihah. Kematian itu bisa memutus hamba dari apa? Amal soleh. Kamu mati nggak bisa beramal soleh, rugi. Allati huwa bisadadihi fa'alaha wal qiyamu biha. Yang dia sedang menjalankannya ya. Amal soleh ini sedang kita jalani sebenarnya selama kita di dunia dan kita sedang melaksanakannya. Wa baqiyatu umril mu'min, dan sisa dari umur mukmin laki matalaha, enggak ada nilainya. Fa kaifa yatamanna inqita'u amali darratu minhu khairun minad dunya wa ma 'alaiha. Maka bagaimana dia berandai-andai untuk memutus amal yang darrah dari amal itu. Darrah itu pokoknya perkara paling kecil ya, yang paling kecil dari amal itu lebih bagus daripada dunia seisinya. Antum bisa istighfar 1 kali saja, itu bisa lebih baik daripada dunia seisinya. Nah itulah kebodohan kalau orang lebih memilih mati daripada beramal soleh. Antum kalau masih diberi kesempatan istighfar saja, itu jauh lebih baik daripada dunia seisinya. Wa khassu min hadzal umum, dan lebih khusus lagi dari keumuman ini, qiyamuhu bis-sabr, ketika dia melaksanakan sabar ala durri, atas musibah yang menimpanya, fa inallaha yuwaffi sabirina, maka Allah akan menyempurnakan bagi orang-orang yang sabar ajrahum, pahala mereka bi ghairi hisab, tanpa hitungan. Banyak sekali pahalanya. Itu sisi yang lain. Tadi mudarat minta mati 4, ditambah lagi kalau orang itu enggak minta mati berarti sabar dapat pahala tanpa batas. Itu kesempatan emas. Kapan bersabar kalau bukan ketika menghadapi kesulitan? Walihada qala fi akhiril hadis. Makanya Nabi berkata di akhir hadis, fa in kana la budda fa'ilan, kalau memang dia harus melakukan, ucapkanlah Allahumma ahyini idza kanatil hayatu khairal li wa tawaffani idza kanatil wafatu khairal li.
Fayaj'alu al-'abdu, maka hamba menjadikan urusan itu mufawwadon, diserahkan ila rabbih, kepada Rabbnya. Sudah serahkan saja sama Allah, mau panjang kayak mau pendek terserah Allah, yang penting kita beramal soleh, selesai. Alladzi ya'lamu ma fihi al-khair was salah, abdu, apa yang tidak diketahui oleh hamba itu sendiri. Wa yuridu minha ma la yuridu, dan Allah menginginkan dari kehidupan hamba itu atau kemaslahatan itu apa yang hamba itu tidak menginginkannya. Wa yaltufu, dan Allah bersikap lembut bihi terhadap hamba fi balaihi, dalam musibahnya, kama yaltufu bihi fi ni'amaihi, sebagaimana Allah juga bersikap lembut terhadap hambanya dengan di dalam nikmat-nikmatnya. Wal farqu baina hadza wa baina qoulihi sallallahu alaihi wasallam, perbedaan hadis ini dengan sabda Nabi yang lain, la yaqul ahadukum Allahumma ighfirli in syi'ta. Nah, ada larangan. Jangan kalian katakan, salah seorang dari kalian, ya Allah ampuni aku jika engkau mau. Allahumma arhamni in syi'ta, sayangi aku jika engkau mau. Tapi liya'zim al-masalah, pastikan, mantaplah dalam meminta. Fa inna Allah la mukriha lahu, karena Allah enggak ada yang memaksa. Ini hadis ini dengan hadis tadi sama enggak? Jelas berbeda ya. Kalau hadis tadi bukannya enggak mau kasih sayang Allah, bukan enggak mau ampunan Allah ya. Tapi kalau yang hadis ini seakan-akan enggak mau gitu. Ya terserah kamu gitu. Diserahkan ke Allah, sama-sama diserahkan. Tapi beda kalau yang tadi diserahkan hidup atau mati, yang penting yang terbaik. Itu yang tadi. Kalau yang hadis ini, ya Allah ampuni aku kalau engkau mau. Nah kalau Allah enggak mau berarti kita enggak dapat kebaikan dong. Beda. Kalau yang tadi minta kebaikan, yang ini seperti tidak meminta kebaikan. Anal madkur fi hadzal hadis, bahwa yang disebutkan di hadis ini alladzi fihi ta'liq bi ilmillahi wa iradatihi, yang di dalamnya terdapat penggantungan ya terhadap ilmu Allah dan kehendaknya, wa fil umuril muayyanah, yaitu dalam perkara tertentu, perkara-perkara tertentu, allati la yadri al-abdu, yang dimana hamba tidak mengetahui tentang akibatnya dan maslahatnya. Adapun yang disebutkan dalam hadis yang kedua ini, fahyal umur allati ya'lamu maslahatuha, ini perkara-perkara yang sudah diketahui maslahatnya. Jelas ampunan ataupun rahmat itu yang lebih baik. Masa kita nggak mau ampunan? Ya enggak boleh begitu. Kalau ampunan harus pasti. Minta ampunan nggak boleh diserahkan ke Allah. Bal daruratuha, bahkan daruratnya kita dan hajat kita ya, setiap hamba kepada ampunan dan rahmat Allah itu jauh lebih besar daripada hajat kita kepada apapun. Wahya maghfiratullah, ampunan Allah dan rahmat Allah dan yang semisalnya. Final hamba, sungguhnya hamba akan memintanya dan menuntutnya dari Rabbnya talaban jaziman, dengan tuntutan yang pasti, yang kuat. La mu'allaqan, tidak digantungkan dengan kehendak Allah dan yang lainnya. Li'annahu ma'murun wa muhtamun, karena itu suatu yang diperintahkan dan diwajibkan atasnya untuk berusaha di dalamnya. Wa fi jami' ma yatawassalu ilaiha, dan dalam seluruh apa yang bisa mengantarkan kepada ampunan dan rahmat Allah Ta'ala kita wajib berusaha, bukan diserahkan ke Allah. Wa dzakal farqi baina fi'lil wajibat, ini seperti perbedaan antara melakukan kewajiban dan perkara yang sunnah yang telah tetap perintahnya di dalam Islam. Fainal abda yu'maru bi fi'liha, maka hamba diperintahkan untuk melakukannya, amro ijabin au istibabin, baik perintah wajib ataupun sunnah. Wa baina ba'dil umur, dibandingkan dengan sebagian perkara al muayyanah yang tertentu, allati la yadri, yang dimana hamba enggak tahu tentang hakikatnya dan maslahatnya. Apakah fa'inahu yatawaqqafu hatta, maka dia berhenti sampai dia jelas baginya perkaranya. Ya, perkara mati atau hidup hamba nggak tahu, sehingga diserahkan ke Allah. Tapi perkara ampunan dan rahmat hamba tahu kalau itu adalah maslahat, sehingga tidak boleh diserahkan ke Allah. Wastasna katsirun min ahli ilm min hada, dan banyak ahli ilmu yang mengecualikan ya, dari hal ini, yaitu jawazu tamanil maut, yaitu bolehnya apa, berandai-andai mati, khaufan minal fitnah, ketika takut dari fitnah, itu dibolehkan. Berharap mati ketika takut fitnah itu dibolehkan.
Wa ja'alu min hada qaula Maryam, dan mereka menjadikan dalam hal ini perkataan Maryam sebagai dalil ya. Ya laitani mitu qabla hada. Oh seandainya aku mati sebelum ini. Ini bahkan berandai-andai ya, bukan berharap, beda. Tapi ya kalau bisa mati saat ini juga gitu mungkin. Tersirat begitu. Dia cuma menyesali kenapa nggak mati sebelumnya gitu. Kalau bisa mati sekarang aja. Kamastasna ba'duhum, sebagaimana sebagian mereka juga mengecualikan tamanni bil maut, yaitu berandai-andai dengan kematian, syauqan ilallah, karena rindu pada Allah. Orang yang sangat rindu pada Allah boleh minta mati. Ada sebagian ulama mengatakan begitu. Dan mereka menjadikan diantaranya perkataan Yusuf sallallahu alaihi wasallam, anta waliyyi fid dunya wal akhirah, engkau adalah waliku, kekasihku di dunia dan di akhirat. Tawaffani musliman wa alhiqni bis sholihin, wafatkan aku dalam keadaan muslim dan ikutkan aku dengan orang-orang soleh. Ini berandai-andai mati nih, minta mati nih. Kenapa? Karena saking rindunya kepada Allah. Wa fi hadzal nadar, tapi kata Syekh, dalam hal ini ada perlu yang dilihat, maksudnya enggak bisa kita benarkan 100% ya pendapat ini atau pengecualian ini. Karena Yusuf lam yatamanal maut. Sebenarnya di sini Yusuf tidak berandai-andai mati ya. Allah sabar, tapi Yusuf minta keteguhan di atas Islam sampai Allah mewafatkannya dalam keadaan muslim, begitu maksudnya, bukan minta mati sekarang. Sebagaimana seorang hamba meminta kepada Rabbnya apa? Husnul khotimah. Ya, begitu sama dengan hamba minta husnul khotimah. Mungkin ada pertanyaan? Ya. Pertama, segala bentuk transaksi dengan instansi yang bermuamalah secara haram, hukum asalnya tidak boleh, hukum asalnya. Artinya ya kita sadar atau tidak sadar pasti akan mendukung. Sadar atau tidak sadar kita akan menguatkan, mengokohkan. Karena sejatinya apa yang kita lakukan itu ya bagian dari menghidupkan kerja mereka. Coba kalau sepakat manusia tidak ada yang bertransaksi dengan bank, apa yang terjadi? Bank tutup. Kalau bank tutup ya nggak ada riba gitu, harapannya begitu. Tapi ketika kita masih memperbanyak transaksi dengan bank, ya akhirnya ya bank leluasa saja mendapat bantuan dari pemerintah lah, dari inilah segala macam. Hiduplah bank. Hidupnya bank artinya hidup apa? Riba. Hidup riba artinya apa? Hiduplah peperangan antara hamba dengan Allah Subhanahu wa taala, wal iyad billah. Begitu yang saya pahami, begitu secara umum ya. Tapi kalau seandainya mungkin ada ahli ilmu yang mengatakan itu bagian dari hal yang dibolehkan, darurat atau bagaimana, wallahu a'lam, saya nggak tahu. Di luar itu antum tanyakan kepada ahlinya. Jadi saya hanya menjawab separuhnya saja itu. Hukum asalnya begitu. Ya, siapa sih orang sekarang yang selamat dari transaksi dengan bank? Hampir nggak ada. Secara asalnya memang nggak boleh, tapi gimana? Orang merasa sekarang semuanya serba terpaksa, serba darurat. Kalau antum mungkin merasa darurat, nggak ada, nyari pinjaman kemana-mana nggak ada, sehingga bisnis nggak bisa jalan, ya bisa jadi antum merasa itu darurat, bisa dibolehkan. Karena yang penting kan memang antum nggak ada transaksi riba di situ, murni nggak ada bunga gitu yang antum lakukan, yaitu urusan bank dengan pemerintah, berarti bukan urusan antum. Bisa jadi kalau memang darurat ya, bisa dibenarkan karena darurat itu bisa menghalalkan apa yang terlarang. Ya sama seperti orang yang sekarang punya tabungan di bank darurat katanya. Kenapa? Kalau
ditampung di bawah bantal dia diambil istri masalahnya, atau kalau ditaruh di itu apa bambu gitu dimakan rayap gitu kan, ada itu orang nyimpen duit di bambu gitu, tahu-tahu udah dimakan rayap semua. Ya, ya itu mungkin dianggap sebagai hal darurat, ya bisa jadi, tapi Allah alam ya. Ya upayakan dulu nyari cara yang bisa menyelamatkan kita dari segala bentuk ribawi, karena riba itu ancamannya jauh lebih sadis dan lebih keras daripada apa? Daripada zina, khamr, membunuh. Riba itu lebih bahaya ancamannya. Ya, kita harus ekstra hati-hati memang berinteraksi dengan perbankan. Dah, kita tutup ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.